udah semakin sedikit lagi karena udah 3 game berjalan. Yes. Dan harusnya AI nggak bakal lepas Ino. Ya, emang ini ya kelihatan ya kalau fansnya Kagenda itu yang dibahas kemarin-kemarin ya. Kagenda kemarin tuh gini, Kagenda kemarin tuh gitu ya. Yang sekarang nggak dilihat ya. Trying to objektif no, gue tuh lagi objektif. Gue tuh lagi objektif. Sedang kalau misalkan, gue tahu lu benci sama Kagendra ya, gue tahu lu anti Kagendra. Tapi gue lagi objektif kalau misalkan Kagendra kalah tuh jangan sampai yang bener-bener one sided banget lah. Oke. Gitu. Langsung Marco ya, Polo, karena dia dari tahu dia. Arli nggak bakal dikasih juga. Jadi kayak sisanya dikit banget. Jadi dari sisi Mhm. BTR sendiri dia udah nggak punya pilihan lain lagi. Wui paling atau Garo gitu ya dari BTR. Kehabisan ya, bener-bener kehabisan. Ada konsort sebenarnya, konsortio yang anonim gak suka juga. Gue gak suka banget konsert, gue bener-bener gak suka. Jelek banget sih konsert menurut gue. Iya, anonim nggak suka konsort dan gue tahu itu. Dan itu ada kemungkinan mungkin bisa dipick ya. Tapi karena true damage juga sih dari arah si Marco Polo, cuman bisa lah buat ngelawan Marco Polo dan dia udah pasti ketebak sama gue. Kenapa dia tadi nggak ambil dia? Mungkin karena pengen nyimpen dia sama Marco Polonya. Dan jungle, tank, yang sisa mungkin Menki atau mungkin nanti aja lah pick jungle buat Wirau gitu ya. Dimana Sunce dulu buat kelawan si Taf atau mungkin bisa tiba-tiba Sunce jungle buat Wirau karena emang hero-hero jungle-nya udah mulai tipis dan Sunce jungle masih bisa buat tank. Dan Big Cat semua udah ngambil Xia ya buat di bagian mid lane-nya buat Niel. Sebenarnya Niel juga bukan masih ada sih, Menki masih ada. Masih ada sih. Masih ada Kaiser, masih ada beberapa lah. Cuman yang buat yang biasa sering dipick udah dipick semua sama Kagendra, Yuhuan, terus Augran. Terus kayak apalagi tadi di Pixel Wira Hansin Tank. Dan sekarang udah ada Liu Bang yang diambil. Kemungkinan kalau misalkan Liu Bang diambil, Kagendra ntar ngebedain ke Lianpo gitu-gitu. Kalau nggak ntar ada Lianpo sama Liu Bang atau mungkin malah bisa Neza Liu Bang bisa diambil. Neza bisa di-ban mungkin sama Kagendra. Ya bisa banget. Neza enak banget Skyfall sama ini ya. Lompatan dari Battlefield Command ya. Cuman tergantung nih. Nah, Liu Bang juga bisa roam sebenarnya, nggak harus di clash. Nah itu gue baru kepikiran Liu Bang sama Lam itu kan juga dipakai waktu itu kan buat ngebantai Kagendra tuh. Itu Liu Bang sama Lam tuh. Jadi Kagendra harus ingat kemarin itu Lamnya nggak sendirian, ada Liu Bang dengan Battlefield Command-nya dan Kagendra lebih fokus buat matiin marksman-nya. Ini Bigetron ngambil Lam sih kelar. Udah Quadra penta ini. Ntar Zankyo gitu lagi gimana nih, snowballing lagi nih dia punya Lam. Karena dia pasti bakal mikir buat ngabisin hero-nya Zaan. Sebenarnya masih ada yang lain, Meng. Iya, masih bisa dipakai buat main lu buat stronghold ya, main di belakang. Itu masih bisa banget. Jadi kayak ngabisin marksman bukan pilihan. Hero-nya Zankyo ini yang jadi masalah. Dia cuman pengen abisin umpuk udah abisin Lamnya di ban akhirnya. Lamnya di ban lagi dan dia Lianpo kalau dia mau. Lianpo juga bagus banget. Lianpo dan masih bisa Neza sih. Neza sama Liu Bang juga combo yang bagus ya. Kalau misalkan dari tim Kagendra. Tapi bisa terbang barengan bro, kayak gue pengennya damage ada. Oh lu pengennya ngeliat si Zankyo deh misalnya. Ya udah Luna sama Liu Bang lah. Tapi kalau dia Lianpo berarti jungle-nya Liu Bang. Jungle-nya belum kelihatan. Makanya kalau dia Lianpo nggak mungkin. Kelasnya saya udah ada main kan. Oh iya juga ya, udah ada main. Gue lupa tuh main nggak kelihatan. Udah pasti rom ya si Liu Bang. Tinggal jungle aja. Gue lebih serak kalau main Dimes sih. Lebih serak kalau dia main apa ya. Dimes aja. Lam sayangnya udah di ban, udah gak ada Lam lagi. Neza memungkinkan tergantung nih. Tinggal lihat hero-nya yang sisa sih. Siapa gitu ya. Wah enak banget sih mau lompat ke Angela Neza. Main key sisanya buat Wirau. Dan mereka masih bisa Hansin. Bigetron bisa Hansin malah. Bisa Hansin tank. Kalau misalkan dari Luna bisa. Hansin damage juga kalau misalkan memungkinkan. Karena itu sakit. Hansin damage itu sakit banget. Hansin damage bisa. Luna bisa. Luna juga bisa. Dia pengen nutupin dengan Luna ya kan? Atau bikin ini jadi 3-4-1 atau mungkin jadi 3 sama reverse sweep masih memungkinkan juga. Ini ada buat kesempatan buat Raja Burung. Jing ya. Sebenarnya kalau udah masuk game ke-5, 6, 7 itu udah mulai seru tuh hero-nya soalnya bener-bener fresh pasti. Jing. Gila Jing. Ya bukan ngomong kasar ya, itu ngomong hero ya. Jadi Jing yang dipakai sama Zankyo. Menarik. Jing nongol. Aduh, menarik banget teman-teman karena akhirnya ada Jingnya Zankyo lagi.
Ini juga high risk high reward sih ngambil assassin model-modelan Jing, karena emang ya damage-nya sakit, tapi glass cannon juga Jing juga butuh item. Dari awal juga gak bisa ngasih impact yang banyak kecuali dia snowballing ya. Kalau misalnya udah snowballing sih Angela juga hilang bro, cuma sekali combo tanpa mirror domain udah pasti mati. Jadi emang Jing tuh sesakit itu late game ya. Nih, Jing mainnya burst dan temponya lebih cepat dibanding Luna sebenarnya. Kayak nggak terlalu butuh di babysit kayak Luna banget. Kalau Luna itu butuh banget karena early-nya tuh terlalu lemah kayak Luna. Kalau Jing itu masih punya damage loh, dan junglingnya lumayan cepat paling nggak untuk early. Damage-nya aja. Ya, gue berharap sih semoga masih ada perlawanan ya, karena kita ngeliat 3 game seperti nggak ada harapan ya buat Kagendra ya. Gila, ini selalu full smile. Gila nih bener-bener kayak dari hati guys, di anti Kagendra dan benci Kagendra ini dari hati teman-teman ya. Oke, kita bakal masuk ke dalam in game teman-teman ya. Dan ini dapat tuan juga. Kesempatan terakhir buat Kagendra, tinggal 1 poin lagi kesempatan. Kalau misalkan dia kalah ya sudah hilang kesempatan mereka. Dan juga udah ada trade tadi di mid lane, beberapa damage dengan Melodic Swing dan juga Bitter Farewell dari area ID ya. Dan masih di stack Gearing Charge juga dari Psycho yang udah nggak punya Dominator Shield ya. Dia mainnya skill 2 soalnya dari tadi gue liatnya. Yes. Dan ini landing lawan Mengnya susah bener karena ini dia bener nggak terlalu jauh. Enaknya cuma bisa sambil movement aja ya, bisa bergerak aja ya tembakan-tembakannya. Dan dia juga ini ya sih, projectile pecahannya itu lumayan bisa ngarasin dikit-dikit sebenarnya. Cuman untuk lawan Daidia kayaknya nggak ngaruh. Karena heal dari Daidia lumayan kuat juga buat ngimbangin itu. Dan Zankyu lagi-lagi buat farming aja di bagian belakang, udah habisin semua buff-nya, dikit lagi level 4 itu. Iya, kayak sempat dicolong 1 ya, makanya di sini Zankyu masih baru level 4. Setelah dia ke arah mid lane cuma kurang sedikit aja EXP-nya, dan dari Enko udah coba untuk memegang kendali arah sungai, bakal kontak sama seorang Liu Bang yang bakal dihajar, nabrak tembok dari arah seorang Psycho, bakal dibantu Silk Imprint, dan tiba-tiba dari Lu-nya maju terlalu jauh, bakal ada bantuan lagi First Blood dari Mirror Domain seorang Zankyu yang terbuka di sisi belakang, dan tiba-tiba ada pause kali ini. Gua gak tahu siapa yang pause. Cuman kayaknya ada trouble di mana kita bakal yang namanya tuh fix the trouble-nya dulu ya teman-teman ya, karena biar kedua tim ini bermain dengan lancar. Iya, tapi jelek banget sih lu ngasih Zankyu di awal kill. Gue udah ngerasa ini game udah gak enak banget lawan Zankyu ya, berarti dari Kagendra sendiri. Lu gak pengen kill kayak gini dikasih ke Zankyu, dan dia bakal sakit banget takutnya kalau numpuk ya, takutnya kayak ke numpuk lagi. Makin lama makin berat buat lawan Zankyu. Dia dapetin Marco lagi nih. Lu gak seneng berarti Zankyu dapat first blood, gak seneng? Gak seneng kalau POV Kagendra gak bagus gitu maksudnya. Tapi ya sih, gue setuju. Gue setuju sih, dimana Zankyu dapat first blood di awal ya snowballing kan, jatuhnya kan assassin kan, pasti bakal sulit buat Kagendranya. Bakal terjadi lagi game 1, game 2, game 3. Bahkan tadi game 2, game 3 sebenarnya yang first blood kan kelihatannya Kagendra yang megang awal-awal ya. Cuman karena si Bigetron Sigma nih kayaknya punya strategi lain, gue nggak tahu game plan-nya gimana. Mereka bisa tetap turn back point gitu. Mereka ada kayak titik comeback ya gitu, kayak tiba-tiba yang tadinya lagi dipegang kendalinya sama Kagendra yang tiba-tiba mistake-nya dimanfaatin sama Bigetron Sigma. Itu terjadi terus. Kalau misalnya game 1 kayak kelihatannya one sided banget dan kelihatannya jauh banget, dan Kagendra gak ada kesempatan buat menang. Dan di game 3 ini sayangnya Zankyu dapat first blood lagi. Tadi malah si Lu-nya kejebak di belakang. Gue nggak tahu nih nasibnya Lu gimana. Ini nasib dia nih guys. Udah flash keluar pit buff. Oh, udah keluar pit. Iya, cuman harusnya nggak mati, si Mirror Domain udah nggak ada juga dari Zankyu. Jadinya harusnya selamat nih dari si Daidianya nih, karena jauh banget tadi lompatnya. Dia waktu pakai Melodic Swing itu dia ke arah Psycho, yang Psycho juga lagi nge-flash, jadi ketariknya depan banget. Udah keluar tuh Daidianya. Di sama-sama buang flash artinya tapi. Ya, cuman mati 0-0 ya. Psycho juga buang flash. Yang mati Marksman dari arah Kagendranya. Makanya. Jadinya rugi banget karena ya trade di awal, apalagi Zankyu yang dapetin kill ya. Dan kan ini turtle masih sama ya, karena dari kedua tim juga sama-sama bisa buat ngambil objektif di awal-awal kayak River Sprite dan lain-lain. Kayak teleport Sprite masih ada di atas, belum ada coba untuk ngambil. Mengnya Zaan juga bisa buat ngambil Firehawk. Yang tak kenapa farm ini gak berani maju loh Lanfangnya loh. Oh, 0-0 yang main bukan Lanfang. Baru sadar gue. Diganti. Iya, baru sadar gue. 0-0 bukan Lanfang. Diganti mungkin karena permasalahan comms makronya maybe dengan Lanfang tadi. Beda aja, dan balik lagi dengan line up mereka yang tournament party kemarin ya. Artinya Mengnya masih bersihin bagian bawah aja. Marco Polo nya dari 0-0 udah pakai Purify tadi, padahal masih mati tapi ya.
Ya, dan kayak pressure-nya beda lagi Lanfeng sama Zero Zero dan kelihatan banget sebenarnya di sini Zaan free, bahkan dia Mengya yang mainnya juga di arah early-nya kurang kuat gitu. Kita ngomongin dari arah Mengya itu sendiri, dia bisa buat ngamanin Firehawk loh, bareng dia lagi Marco Polo. Jadi gue bingung, dan si Liu Pang-nya Psycho pun rotasinya juga nggak barengan sama si ini ya, nggak barengan sama si Zaan kali ini, ditinggal-tinggal. Jadi gue juga bingung kenapa Marco Polo-nya nggak berani buat maju. Mungkin dia nggak tahu mungkin kalau ditinggal. Dia nggak ngerasa nggak ada Limbang ya mungkin tadi. Tapi jadi takut banget, jadi penakut banget beda. Mungkin dia ngerasa tadi Lanfeng terlalu berani, jadi dia mainin takut sekarang. Dan percobaan tahan 38 second lagi, ini bakal gede banget. Kagina dia nggak kalah dari early-nya. Dia masih oke banget buat farmingnya, masih oke banget buat peraduan resource-nya. Jadi gold-nya dia nggak ketinggalan. Meskipun ketinggalan kill doang di early ya. Yang menakutkan adalah kalau Jing-nya jadi nih. Karena Jing itu bisa ngangkat game. Beda kayak jungle tank, beda kayak Mankey gitu. Yang dia bisa ngangkat game sendirian, bisa nge-solo kill. Solo kill Senko gampang banget tuh harusnya kalau dia dapetin momen. Iya, kayak tinggal sekali combo, bahkan nggak perlu mirror domain sih. Kayak Blazing Brilliant shield-nya pun nggak bakal ngebantu buat Angela selamat. Nah ini yang bahaya. Dan dari arah sungai, coba untuk diambil kendalinya sama kawan-kawan dari Kagendra. Udah ada pergerakan dari Lu, Senko, bahkan Wira udah nge-start ke arah Tyrant. Yang dimana ini bisa banget buat di-steal sama Zarkyu yang dapetin smite. Terima kasih Abang Wira lagi-lagi memberikan objektif. Dan ada set sail yang nabrak langsung menuju ke arah seorang Psycho, nggak jadi masalah. Dan 2 kali itu kan dia punya illusion, tapi itu kayaknya illusionnya nggak nge-smite juga. Cuman memang timing buat nge-smite-nya bakal lebih gampang di arah Jing dengan dia skill 1, habis itu langsung nge-smite. Dibandingkan Mankey yang harus mukul-mukul sih, dan dia nggak banyak bantuan tadi. Bahkan sempat nabrak tembok tadi kalau nggak salah Wiraunya. Iya, jadi rugi banget. Mainnya juga free ditinggal sama Hans tadinya. Sempat ngicil tower tinggal sedikit. Dan poin dari Psycho yang maju ke depan juga. Berdemeng ya dari Zaan. Diisi belakang aja nggak mau maksa buat nge-dash karena ini. Iya, nih dari Biget terus Sigma lagi-lagi coba untuk nge-zoning out kawan-kawan dari tim Kagendra. Merahnya udah berhasil diamankan. Ada satu Melodic Swing dan juga Peter Farwell ke arah Zankyu. Dan Tower bakal coba dicicilin sama Zaan. Udah ada bayang-bayang dari arah Psycho juga. Dream Roam coba untuk maju, terkena damage dari arah Tower dan Wirau. 2 damage Tower sakit, set sail ditabrak sama seorang Hans. Flash Wave Render Typhoon dapetin shield kali ini. Tapi dia terjebak di bagian belakang, masih ada Blazing Brilliance. Dan Psycho masih punya flash untuk melarikan diri. Hans sayangnya udah low HP, masih ada Missile Barrage yang tumbang begitu saya oleh seorang Jing dari tim Biget terus Sigma Zankyu. Dan ternyata lu harus mundur sejauh mungkin, masih ada Zero buat ke backup. Tiba-tiba kontak lagi dan Senko bakal dihajar sama Tough. Hampir tumbang bahkan di Flea Danger. Volley kick, drop kick dari Tough berhasil mengamankan Senko kali ini. Wah, jadi rugi dong. Gue pikir awalnya bagus banget buat dapetin Neil ya, tapi lanjutannya dia nggak bisa engage, nggak bisa disengage maksudnya, nggak bisa keluar dari fight-nya. Dan Tower juga di farming bakal diambilkan sama Zaan. Untungnya bakal semakin gede, dan yang lebih rugi lagi nih ya, 2 kill itu didapetin sama Jing. Jingnya bakal ngeri banget takutnya. Ini Zankyu bakal pede banget buat tabrak-tabrakin, dan dia udah punya mirror domain, bakal nge-solo Overlord-nya aja, meskipun belum yang enhance. Tapi easy dia dapetin. Di Tyrant pertama dia dapetin, Overlord-nya juga dia dapetin. Jadi keuntungannya bakal semakin gede banget bagi Bigetron. Wah, Zankyu sih kalau udah main Jing sih farmnya cepet banget. Wah, ditarik ke tower dong dari main ya, dan lagi-lagi yang dapetin last hit, yang dapetin kill nih itu Hans. Bukan, sorry, itu Zankyu ke arah Hans tadi. Dan Zankyu lagi dapetin rampage, mirror domain dibuka, dan Zimbir masih keluar juga bakal ke arah belakang. Di sini posisi dari Lu sendirian, dia masih pengen ke arah Senko sebenarnya dari Zankyu ya. Cuman Zankyu bakal kaya banget, dia bakal jadi Zankyu yang ngeri banget nantinya dari Jing sendiri. Wah, ini udah snowball jatuhnya kan, nggak ada lam jadinya. Zankyu pakai Jing juga sama aja. Mengya juga udah senak jidat main di arah jungle milik tim Kagendra. Dan kali ini juga udah dimajuin lagi sama Psycho. Udah kelihatan dari Zankyu habis ngambil camp taskbornya Wirau. Wirau cuma bisa main defense. Ada naga-naga yang harus dibersihkan kali ini sama tim Kagendra. Coba cek semak terlebih dahulu di bagian mid lane. Dan mereka harus main bareng-bareng, cuman ya gara-gara semuanya lagi kalah lane lagi. Bahkan tower atas juga udah nggak ada punyanya Hans. Di bawah juga Tough masih bisa buat menangin dia punya manajemen wave. Dan lu mungkin bisa manggil orang buat ngincer ke arah Tough. Cuman Tough punya Flea Danger, dia masih punya giring serius. Bisa lari sejauh mungkin, bisa nggak kena sisi juga. Jadi buat nangkap Mayen bukan pilihan yang ideal buat Kagendra.
Iya, ini hati-hati ya. Ini jingnya ya, nge-trap siapapun mati sih. Terutama hero kayak MM sama Magi. Ini jing udah ngeri banget dari Zanky, udah gak boleh main-main lagi untuk lewatnya. Dan tower di outer di mid lane ya. Cuma diharasin aja main di bawah udah arah inner bahkan. Dari tough-nya sendiri. Muterin aja tough. Mereka takut banget untuk ngelawan. Sekali lagi kira Psycho masih punya flash. Bahkan ada Jing dan Mirror Domain. Karena Lulunya bakal mati dan ada target lagi maybe. Karena Wirao yang bakal jadi target kedua ya. 2 hero down. Zanky dengan Mirror Domainnya dan set sail keluar. Cuma nabrakin Psycho aja. Dan mereka mau terusin inner tower bahkan. Udah didapetin Tyrant pun kebuka lebar. Ini masih menit ke-8 dan keunggulan dari Big Red udah jauh banget. Wah, bahaya teman-teman ya guys ya. Di arah tower ini juga bakal dihancurkan oleh tim Bigetron Sigma. Dan dari Bigetron Sigma nih semakin leading, semakin jauh lagi mereka memegang game kali ini. Dan kemungkinan 4-0 semakin besar teman-teman ya. Karena objektif juga nggak bisa diamanin sama Kagendra. Main key-nya bener-bener under farm banget. Semuanya bahkan nggak cuma main key-nya. Dari arah 0-0, mid lane-nya juga Angela nggak ada damage, kena skill imprint. Bakal langsung di stag recharge. Masih ada Destined Encounter dan set sail. Miring Kapten Kapal langsung ngincer ke arah seorang Meiya, seorang Zaan, ada Battlefield Command. Tapi Liu Bang juga tumbang. 2 orang hilang begitu saja. Tiba-tiba ada Zanky masuk ke Mirror Domain yang bakal coba untuk mesat di bagian belakang. Tapi sayangnya damage-nya masih belum cukup. Karena ada Heartling yang menyelamatkan seorang Lu kali ini. Wah iya, jadi Zanky bener-bener gak siap sih waktu peperangan terjadi ya. Dan Power dari Zaan tangkap di depan banget. Ada lompatan dari Main, dari barusan pengen banget lawan Karalu. Cuman Lu-nya masih punya nyawa dan masih bisa selamat. Zanky nge-solo Tyrant, dan kayaknya bakal bisa nge-solo Tyrant nih. Karena belum enhance juga, jadi masih cepet banget. Lagi-lagi Tyrant semua objektifnya diambil sama Bigetron. At least untuk early yang belum enhance ya. Oh ini sih susah ya, karena Zanky masih belum siap itu, jauh banget. bisa, tapi Zanky-nya juga udah sakit sih. Ini emang kayak offset aja tadi Zaan sama si Psycho-nya. Karena dari tadi mereka mainnya udah di jungle-nya Kagendra mulu. Yang seharusnya mereka udah nggak di sana. Ya mungkin ya wajar-wajar aja sih, karena udah nggak ada tower ya, udah nggak ada tower lagi di bagian bawah tengah. Dan jadinya dari dari arah si Zaan sama Psycho-nya cukup pede buat bermain di sana. Dan Zanky bakal coba untuk ditabrak di cage sama kawan-kawan dari Kagendra, tapi sayangnya nggak kena sama sekali. Masih ada Mirror Domain untuk melarikan diri, dan Tyrant yang ke enhance ini bakal coba untuk ditarik ke belakang sama tim Bigetron Sigma. Perbedaan gold ini nggak wise banget buat dari tim Kagendra ngambil, kecuali Wiro pengen nge-steal dengan dribble. Tapi lagi-lagi Lu-nya tumbang dengan satu buah silk imprint. Battlefield Command bakal coba untuk masuk lagi, tapi terlalu jauh. Psycho segera charge flash maju ke depan, bakal coba untuk lebih. Seorang 0-0 akan ditumbang kali ini, dan mungkin saja korban yang cuma satu yaitu Lu. Wiro masih coba untuk war lagi dengan rim bubble-nya. Ada satu buah set sail yang miss, dan objektif mulai diambil lagi satu persatu oleh tim Bigetron Sigma, termasuk tower bagian mid lane. Wah itu sih emang kenanya susah ya. Dia begitu kena ketarik dari Neil 2 kali ya lagi pakai ultimate. Udah susah banget bisa ketarik kayak gitu 2 kali. Dan sekarang solo Tyrant, dan ini Tyrant yang enhance karena nilainya bakal gede banget bagi BTR. Bakal free lagi, untungannya bakal semakin gede. Dan BTR bisa banget lanjut overload juga kalau mau. Wah, ini gimana ya? 35.000, 28.000 doang dari tim Kagendra. Mereka under farm banget. Bisa lihat dari goldnya. Apa 0-0 juga akhirnya dia harus beri charge dulu ya sebelum dia bikin mungkin piercing karena ada breaker. Sedangkan dari arah Mengya-nya udah 3 item, udah OTW item keempat. 0-0 ketinggalan gold. Zanky-nya kaya banget teman-teman, level juga tinggalan 2 ya. Zanky level 15, Wiro masih level 13, dan Overlord Enhance juga bakal diambil sama tim Kagendra. Ini sih real sih. Gue nggak tahu kesempatan apa yang bisa ngebuat tim Kagendra menang di game ini. Iya, ini Primal Bone medal ya. Udah jauh banget bedanya. Mereka artinya punya 2 buff tuh, di Tyrant-nya masih ada, Overlord-nya mereka juga bakal dapetin. Yang mana udah tinggal high ground aja PR dari Bigetron nih. Mereka udah menang banget dari segala aspek jatuhnya. Iya, dan kayak dari Wiro tuh jarang banget ngepick assassin lagi ya. Yang dulunya main Luna, main Jing. Dia selalu pakai jungle tank gitu. Even ya emang udah pada habis, dia masih ngambil sisanya kayak main key. Jadinya gue juga nggak ngerti teman-teman ya. Dan emang kurang pede aja, atau mungkin emang gameplay mereka seperti itu. Dan karena ini udah ada Overlord yang bisa buat dijalanin dulu wave-nya sama kawan-kawan dari tim Bigetron Sigma. Bakal coba di clear, Mirror Domain dibuka lagi sama Zanky. Dia masih bisa buat bermain di dalam Mirror Domain. Tapi sayangnya dari Zanky juga cukup sabar ya. Dia cuma nge-clear doang pakai illusion ya. Dan kali ini dari Bigetron juga nggak coba untuk greedy ya. Mereka mainnya pelan-pelan banget sambil ngegiring naga besar juga di bagian bawah, memancing Kagendra yang keluar nantinya.
bisa high ground nih, agak besar nih. Udah mulai di Chaos Cinder, mulai dicicin pelan-pelan aja. Dan Mankey taruh badan di bagian depan. Tapi masalahnya 3 lane nih yang ke-press. Jadi bisa pindahin aja high ground. Udah mulai dicicilin, ada Mengya di sana. Buka Blazing Brilliant, sudah all in buat nge-clear aja. Tapi mid lane-nya sekarang targetnya masih kecil. Mirror Domain, karena siapa sebenarnya? Cuma buat ngusir, cuma buat amain high ground. Tinggal setengah SP dari high ground di bagian mid lane. Dan mereka pengen nabrakin balik Kagendra. Bakal ngusir dulu. Posisinya bakal nahan lagi dari Kagendra. Dia masih punya nafas paling nggak. Iya, dan masih ada sedikit nafas dan kesempatan tentunya kalau misalnya ada momen dengan Fever Barrage tentunya. 0-0 dia punya free charge juga. Cuman bisa instant kill sih dari arah Zankyo ya. Dia bisa mirror domain dan tinggal instant kill doang. Radiance untuk slow masih coba untuk di-clear lagi sama tim Kagendra kali ini. Dan dimana dari arah Jing juga masih coba untuk ngambilin resource milik tim Kagendra. Semakin jauh gold ya, 43.000 gold kali yang dimiliki oleh tim Bigetron Sigma. Dan Kagendra tuh coba untuk nyari mistake-nya Bigetron, coba untuk mungkin nunggu dari si Bigetronnya tuh maju gitu kan. Kayak mungkin ada offside yang biasanya mungkin bisa dilakukan sama Bigetron Sigma. Cuma mereka mainnya sabar bener-bener sabar banget. Kayak gak ada yang maju, gak ada yang over sama sekali. Karena mereka juga bawa marksman-nya itu Mengya, jadi mereka mainnya masih cukup sabar. Tapi Setzel menuju ke arah seorang Mengya, masih ada Dream Room yang gak connect. Tapi Hans malah mistake dari tim Kagendra kali ini. Sedangkan masih ada Tough dengan Flea Danger-nya berhasil untuk melarikan diri. Dan ini malah membuat high ground Kagendra ada kesempatan untuk dihancurkan oleh Bigetron Sigma. Waduh, itu dia baru lompat deh. Hansnya ketarik sama Nil nih. Jadi makin belakang dia sendirian jatuhnya di depan, jauh dari teman-temannya. Chaos Cinder keluar Zaan. Aja target juga ada Blazing Brilliant tapi masih nggak nyampe ke arah Zaan ya. Udah bisa lari ke belakang aja. Dan Hagel di mid tinggal sedikit, Hagel di atas nggak ke defend jatuhnya. Masih banyak ada Chaos Cinder keluar sekali lagi. Dream Room ke depan pengen dapetin Kanil. Nil punya Splendor dan Nil yang survive malah Wirao yang jadi korban 3 hero. Berarti Wirao dan juga Setko dan juga 0-0. Zahan baru respawn tapi Lu juga mati, jadi 4 hero sekaligus mati. Sisain Hans yang baru aja respawn. Tapi gue nggak tahu Hans bisa ngapain. Dia sendirian lawan 5 yang masih bertahan dari Bigetron. Wah, 30 detik lagi. Wah, respawn time terlalu lama sini, bisa di end bro, lagi-lagi menit 14. Lebih dikit ya guys ya. Dan Bigetron Sigma sudah bersiap-siap. Setzel bakal ditabrak langsung menuju ke arah Shio. Cuman dia bakal menukar nyawa dengan Kristal dan Kagendra. Saya tidak bisa untuk mempertahankan ini lebih lama lagi. Dan Bigetron Sigma menjadi pemenang dari Honor of King Invitational Indonesia Qualifier, teman-teman. Wow, wakil Indonesia dua-dua ya. Cuman artinya Bigetron bakal mewakili satu lagi ya ke arah Championship Showdown besok untuk melawan juara dari masing-masing region. Juara dari Malaysia, bisa jadi juara dari Filipina juga, ada wild card juga. Dan kita punya pemenangnya di sini. Semoga Bigetron bakal bisa membanggakan lah ya untuk Champion Showdown besok juga di sini. Lawan King Chia tuh bisa. Karena Chia juga lagi menang ya lawan Nova ya. Ketemu Chia ya. Report anonim gak sih guys? Report anonim gak sih guys? 4-0 guys. Nge-case sama dia cepet banget guys. Kayak oke lah. Tapi ini gue gak terima sih. Dari zaman KC, kayaknya dari Liga Game juga deh. Setiap anonim pasti game cepet-cepet. Gak juga sih, dari awal. Dikit susah dari gitu, awal pertama kali nge-case sama anonim. Semua game cepet. Jadi yang menyebabkan semua game cepet berarti anonim nge-case guys. Kapan gue ngerasain nih? Game lama ya. Tapi gila. BTR kayak dominan banget sih di 4 game. Dia bener-bener kuat banget, nggak tahu kenapa. Terus Zankyo dikasih makan di awal tuh udah pertanda buruk. Dapat kill kedua, dapat kill ketiga, tuh makin buruk lagi. Udah pasti ngangkat tuh dari Jingnya. Udah kerasa tuh. Gak logis. Jingnya snowball dari awal sih. Dia dari awal udah bener-bener ya dapat first blood dan lain-lain. Dan ya, lu bisa lihat rotasinya Kagendra sama sekali nggak jalan. Kayak gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Kagendra. Kalau gue misalnya gue bahas kemarin, ntar dibahas lagi sama Nonim. Tapi kita nggak ngeliat Kagendra yang kemarin. Kita nggak ngeliat Kagendra yang mendominasi. Kita ngeliat Kagendra yang bener-bener gak bisa ngelawan Bigetron Sigma. Seakan-akan Bigetron Sigma tuh udah tahu playstyle dari Kagendra itu sendiri. Ini Bigetron Sigma jadi... Lu kayak pinter banget ya. Kenapa pinter? Pelajaran sejarah tapi. Oh, sejarah. Aduh, bahasnya, iya karena bahasnya sejarah mulu yang Kagendra kemarin ya kan. Yang sekarang nggak dibahas sama. Iya sih, no. Soalnya sebelumnya kan Kagendra juga udah ketemu sama Bigetron Sigma. Makanya gue jadi kayak mempertanyakan aja. Karena waktu itu ya sama aja sih. Waktu itu juga emang sebenarnya 2 game terakhirnya Kagendranya kebantai kayak gini, kayak gak ada perlawanan. Cuman ya Bigetron Sigma 4-0 they deserve it lah. Mereka emang kuat banget sekarang. Dan emang bukan karena Zankyo doang. Sekarang kayak 4-4-nya lah. Ini gue juga bingung ya. Ketika dulu tuh
mid lane Saber kan, si Bigetron Sigma itu kan. Iya. Saber tuh mungkin lebih ke mekanik gitu ya. Cuman kalau misalnya kita ngelihat Niel ya, Niel sebenarnya itu nggak yang kena spotlight banget. Tapi gue suka rotasinya Niel sih. Entah kenapa ya, skor dia kecil mulu dari tadi sekolah. Cuman setiap dia rotasi, dia tuh megang vision gitu. Megang vision, dia megangin kayak farm lane sama mid lane gitu. Kayak rotasi jadi jalan. Jadi kelihatan aja nih Kagendra mau lewat mana. Si Niel tuh yang jadi orang buat ngeliatinnya. Gue suka rotasinya aja. Kalau misalkan dari sisanya, sebenarnya kalau misalnya dari mekanik mungkin mid lane lain lebih jago. Cuman si Niel ini kayak kok rotasi cepet banget, tiba-tiba udah ngebantuin ke bawah dan Senko selalu telat rotasinya kayak gitu. Dia tahu porsinya sih. Yang gue suka dia tahu Iya. perannya. Dia kayak nggak berusaha angkat game, dia nggak berusaha nyari highlight, montage gitu kan ya. Dia udah ninggalin nggak apa, kasih farm ke Q, di all in ke Q-nya, dia masih bisa berfungsi, cukup mainin spellnya aja. Dari tadi juga pemakaian spell itu bagus banget, kayak ready kalau ada yang lompatin temennya, jadi kayak dia nggak protect doang jatuhnya. Dan tiap kali ada yang lompat, selalu ketarik tuh sama setiap kali ada yang maju ya. Jadi emang dia tahu fungsinya, dia tahu porsinya, dia nggak nyari spotlight juga, dia emang bener-bener team player banget jatuhnya di pertandingan ini. Iya, dan ini Kagendra nggak megang, ya megang gold sedikit doang tadi tuh di mid game ya, di awal-awal tapi late game sampai sampai late game udah nggak bisa lagi buat menang dari atas menit 4. Dan ini first blood tadi ke arah Marco Polo, dianya jauh banget, nggak secure, nggak coba untuk nyelamatin Marco Polonya. Dan juga dari Niel tumbang tapi pertukaran selalu nggak adil buat Kagendra. Iya, jelek banget sih. Dan tiap kali trade pun ya, tiap kali trade pun kayak yang dapat kill siapa yang lainnya. Tapi yang dari sisi BTR yang dapat kill tuh Jing ya, awal-awal ya. Iya. Jadi kayak Jingnya makan banget. Jadi kayak udah ngeri banget tuh. Iya, ini tuh mirip sama pelajaran sejarah kemarin yang dimana yang dapat kill langsung mulu. Gue inget banget yang dapat kill langsung mulu, tapi sekarang malah Zanki mulu kan. Nah iya. Dan ini gue nggak tahu sih pertukarannya kenapa ya. Sebenarnya ya Lanfeng bagus-bagus aja guys. Gak ada yang salah. Cuman emang kalau misalkan objektifnya di steal mulu sama Zankyu ya mau gimana lagi. Iya, Karena emang sebenarnya susah sih. objektif itu bareng-bareng. Kalau misalkan Wirau itu objektifnya ke steal, nih gue objektif guys ya, gue nggak biasa sama sekali. Kalau misalkan